Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Lindu Nainggolan, Chief Market Strategist Java Global Futures. Ya, Pak Lindu, sepekan pertama Oktober, seperti apa tren transaksi dan juga harga komoditas hingga sore ini? Oh ya, kalau kakao itu ya, komoditas kakao itu dia turun ya, juga kopi ya, karena persediaannya begitu banyak di tengah berkurangnya permintaan. Namun untuk jagung ini justru mengalami kenaikan ya, karena permintaan etanol yang tinggi. Sementara ya jagung ini dipakai untuk produksi etanol, seperti itu Mbak. Oke, kakao, kopi melemah begitu ya. Tapi bagaimana dengan CPO saat ini? Nah, CPO ini kan juga bisa dipakai untuk bahan bakar sama seperti jagung ya. Dia juga prediksinya mengalami kenaikan minggu ini. Seperti itu, Pak. Oke, seperti kita tahu bahwa Omnibus Law saat ini sedang mengemuka, demonstrasi juga sedang berlangsung. Bagaimana pengaruhnya terhadap tren harga komoditas kita? Dikaitkan dengan demonstrasi sekarang maksudnya? Ya. Memang kan ini berkaitan dengan demo sekarang ya. Kita memang masih harus lihat ke depan kondisi bagaimana dilihat dari kondisi keamanan dan segala macam ya. Para investor juga memang sedang melihat juga kondisi di sini pasca Omnibus Law disahkan seperti itu. Jadi saat ini sih masih dalam kondisi wait and see ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk arah ini kan pengaruhnya juga dari dunia ya, jadinya untuk misalnya kayak jagung gitu dan olen ya masih alami kenaikan, seperti itu. Oke, untuk emas, kemudian tadi juga Anda menyebutkan soal olen, ini trennya seperti apa sepekan ke depan, Pak Lindu? Sepekan ke depan ini dilihat ya, karena permintaan misalnya ya seperti yang tadi jagung itu juga ya mengalami kenaikan. Semua yang berkaitan dengan untuk bahan bakar yang bisa diubah untuk bahan bakar itu mengalami kenaikan. Jadi prospeknya masih bagus untuk olein, untuk jagung seperti itu. Oke, nah untuk rekomendasi mungkin kalau kita melihat tren global dan juga kondisi turbulensi ekonomi yang masih belum tak menentu karena vaksin juga belum ditemukan, apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk short term paling tidak dan juga untuk long term paling tidak sampai di akhir tahun 2020 ini? Ya kalau komoditas ini kan dia bisa ambil keuntungan dari harga naik ataupun harga turun ya Mbak ya. Jadi kalau saya sarankan sih kalau misalnya untuk jagung, untuk olein itu kita bisa untuk ambil posisi buy, tapi kalau yang lainnya mungkin jual seperti kopi, kakao, bahkan untuk emas aja, gold aja prediksinya jangka panjangnya ya, bahkan dalam 1 bulan ini prediksinya malah akan turun. Oke, baik. Untuk prediksi esok seperti apa transaksi dan juga tren yang masih bisa direkomendasikan? Saya lebih rekomendasikan emas ya. Kalau sekarang misalnya emas itu kalau gold ya secara globalnya itu tidak melewati level 1910 sampai 1900 sampai 1910, dia prediksinya akan berbalik lagi turun ke arah level 1872 sampai 1861. Jadi saya rekomendasikan sih lebih untuk sell di atas seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lindu untuk analisa dan juga informasinya bersama kami di sini. Pemirsa, Lindu Nainggolan, Chief Market Strategist Java Global Futures.